Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menampilkan proses pembuatan pot dari eceng gondok. Dalam kegiatan hari ini, kami belajar langsung bersama Bapak RW, pengrajin anyaman yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun. Dalam mengelola eceng gondok menjadi berbagai kerajinan, beliau mengajarkan proses mulai dari teknik anyaman hingga pembentukan pot yang rapi dan kuat. Pada tahap pertama, Bapak pengrajin mulai membuat bagian dasar pot terlebih dahulu. Eceng gondok yang sudah dikeringkan kemudian dianyam secara perlahan membentuk lingkaran kecil sebagai pondasi pot. Anyaman dilakukan dengan rapi dan kuat agar bagian bawah pot mampu menopang bentuk pot secara keseluruhan. Setelah dasar terbentuk, ukuran anyaman mulai diperlebar sedikit demi sedikit sesuai ukuran pot yang diinginkan. Tahap ini menjadi bagian penting karena menentukan kekuatan dan keseimbangan pot yang akan dibuat. Setelah bagian dasar pot selesai dibuat, tahap berikutnya adalah menganyam bagian pinggiran pot. Pada proses ini, eceng gondok dianyam secara melingkar ke arah atas untuk membentuk dinding pot. Anyaman dilakukan dengan teliti dan rapat agar bentuk pot terlihat rapi dan kokoh. Bapak pengrajin juga mengajarkan teknik menjaga pola anyaman supaya hasilnya tetap seimbang dan tidak mudah lepas. Dan Bapak juga mengajarkan cara menyambung bila eceng gondok sudah pendek. Tahap menganyam pinggiran pot membutuhkan ketelitian dan kesabaran agar menghasilkan pot yang kuat dan memiliki nilai estetika. Setelah proses anyaman selesai, tahap berikutnya adalah tahap mengunci. Pada tahap ini, ujung-ujung eceng gondok disisipkan dan dikencangkan agar anyaman tidak mudah terlepas. Proses mengunci dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga bentuk pot tetap rapi dan kuat. Tahap ini sangat penting karena menentukan ketahanan dan kerapian hasil akhir pot eceng gondok. Dengan teknik penguncian yang tepat, pot menjadi lebih kokoh dan siap digunakan. Tidak hanya di eceng gondok saja, kelompok kami juga diajarkan membuat ketupat dari bahan sintetis. Itu dengan saya itu. Jadi bapaknya sampai sekarang masih Sekarang masih desain. Tapi kalau ada pesanan, ya saya bekerjakan. Ya, alhamdulillah masih dapat orderan untuk tempat tisu. Bapak ini sudah menekuni kerajinan anyaman rotan sejak tahun 2007. Dengan ketelatenan dan pengalamannya yang dimiliki, beliau mulai membuka usahanya sendiri pada tahun 2017. Namun, seiring berjalannya waktu, persaingan usaha yang semakin ketat membuat beliau harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beliau pernah bekerja sebagai ojek dan sekarang lebih fokus bekerja di pondokan. Meskipun begitu, semangat beliau dalam menjaga kerajinan anyaman tidak pernah hilang. Sampai saat ini, beliau masih menerima pesanan anyaman walaupun tidak sepenuhnya fokus seperti dulu. Bahkan pada masa jayanya, pesanan yang diterima pernah mencapai 3.000 buah dan dikirim hingga ke Kalimantan. Hal itu menjadi bukti bahwa hasil karya anyaman beliau pernah dipercaya dan diminati oleh banyak orang. Pendidikan non formal. mendidik, melatih, memberdayakan.